Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita akan kembali belajar untuk materi teorema Pythagoras untuk materi kelas 8 semester 2 SMP. Nah, sekarang kita langsung saja ke materinya ya. Jadi teorema Pythagoras ini ditemukan atau dicetuskan oleh seorang Yunani kuno namanya Pythagoras. Jadi dia menemukan bahwa apabila ada sebuah segitiga siku-siku, segitiga siku-siku adalah seperti contohnya yang digambar ini. Jadi segitiga siku-siku itu dimana ini salah satu sudutnya itu adalah, yang ini itu adalah siku-siku atau membentuk sudut 90 derajat gitu. Jadi membentuk sudut 90 derajat. Kemudian menurut Pythagoras bahwa sisi miring kuadrat untuk segitiga siku-siku yang ini, sisi miring atau hipotenusa kuadrat itu sama dengan alas kuadrat yang ini. Alasnya dikuadratkan ditambah tinggi dikuadratkan juga yang itu. Sehingga ini akan sama dengan persamaan yang ditulis di sini. Kalau misalkan B kuadrat itu, kalau B itu menyatakan sisi miring, maka berarti penulisannya adalah B kuadrat itu akan sama dengan alas atau C yang ini, C kuadrat ditambah tingginya A kuadrat. Nah, di sini A gitu. Tingginya A. Sehingga karena di sini adalah B kuadrat, yang ini adalah B kuadrat, kita inginkan atau maksudkan bukan B kuadrat tetapi B, kita hanya menyimpan tanda akar kuadrat di ruas yang satunya lagi, sehingga B itu sama dengan akar dari C kuadrat ditambah A kuadrat. Kemudian ini kita lihat sebagai beberapa contoh di sini. Di sini ada beberapa contoh, misalkan ada sebuah segitiga siku-siku dengan alasnya 5. Ini alasnya 5, kemudian tingginya adalah X dan sisi miringnya atau hipotenusanya adalah 10. Di sini adalah siku-sikunya 90 derajat gitu ya. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan atau teorema Pythagoras. Dengan mengikuti yang itu dari soal ini, kita bisa coba akan menjawab. Maka sisi miring kuadrat di sini, sisi miring kuadrat berarti di sini adalah 10 ya. Sisi miringnya adalah 10. Sisi miringnya adalah 10 di sini. Ini dikuadratkan. Ini sama dengan alas kuadrat. Alasnya adalah ini. 5 dikuadratkan ditambah tingginya sebesar X. Nah, dicari ini X tingginya berapa, sehingga dipakai variabel. Jadi X itu adalah variabel di mana sebuah angkanya di mana belum diketahui. Kemudian kita langsung saja kita perbesar dulu. Nah, seperti ini. 10 dikuadratkan. Ini adalah hasilnya pasti 100. Kemudian 5 dikuadratkan artinya 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Kemudian ini tetap X kuadrat. Kemudian biarkan si X kuadrat ini sendiri dan kita pindahkan angka yang 25 ke ruas yang sebelah kiri yang ada angka 100. Angka 25 di sini adalah tandanya positif, sehingga kalau kita pindah ruas itu tandanya jadi berlawanan menjadi negatif 25. Kemudian menjadi 100 yang ini, 100 dikurangi 25 sama dengan X kuadrat. Sehingga di sini X kuadrat sama dengan 75. Nah, ini kan X kuadrat, yang kita inginkan kan X. Nah, berarti untuk mencari X itu X sama dengan yang 75 ini harus kita pakaikan akar, sehingga menjadi akar kuadrat dari 75. Akar 75 ini kita bisa sederhanakan lagi menjadi bilangan yang lebih sederhana dengan cara
karena 75 ini adalah akar 75 ini kan perkalian dari akar 25 dikali akar 3. Karena akar 25 dikali akar 3 pasti hasilnya adalah 75. Nah, kita bisa sederhanakan yang ini. Akar 25. Akar 25 itu kan 5. Karena 5 dikali 5 adalah 25. Sehingga penyederhanaan akar kuadrat 25 adalah 5. Dan hasil akhirnya adalah di mana si X atau tinggi segitiga yang ditanyakan itu sebesar 5 akar 3. Kemudian kita lihat lagi contoh selanjutnya. Di sini ada sebuah persegi panjang di mana persegi panjang ABCD ini memiliki panjangnya 15 cm dan tingginya 8 cm. Di sini adalah tentukan panjang diagonal AB. Nah, inilah panjang diagonal AB. Berarti kalian perhatikan saja yang segitiga ini, segitiga ABC. Berarti ini jelas di sini siku-siku. Dengan demikian kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Jadi kembali lagi, alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat. Dengan alasnya 15, tingginya 8. Dan yang ditanyakan adalah di sini ditanyakan adalah AC ya. Jadi ini harusnya di sini adalah yang ditanyakan ini harusnya adalah AC. Jadi bukan AB, yang ditanyakan adalah AC. Nah, kita lanjut. Kita lihat di sini. Nah, kembali lagi ke sini diperbesar. Di sana diketahui bahwa sisi miringnya itu adalah AC. Berarti sisi miring kuadrat atau hipotenusanya itu sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ini adalah sisi miringnya kuadrat. Kemudian AB adalah alasnya sesuai digambar dan BC adalah tingginya. Kita masukkan AC kuadrat ini kan nggak ada nilai yang dicari. Tetapi yang diketahui di sini kan alasnya 15 dan tingginya 8, sehingga kalian tinggal masukkan saja AC kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sehingga AC kuadrat sama dengan 15 kuadrat itu sama dengan 15 kali 15 sama dengan 225. Ditambah 8 kuadrat itu sama dengan 64. Kemudian kalian silahkan jumlahkan. 225 ditambah 64 itu adalah sebesar 289, tapi masih dalam bentuk AC kuadrat. Kalau kita inginkan dalam bentuk AC, berarti kita harus mengakarkan angka 289, sehingga AC itu sama dengan akar dari 289. Nah, akar 289 berapa? Nah, ini adalah bisa kita buka dengan mendapatkan suatu bilangan langsung bahwa akar 289 ini adalah sama dengan 17, karena 17 dikali 17 itu hasilnya pasti 289. Baik, materi selanjutnya adalah tentang panjang berbagai sisi segitiga. Nah, ini adalah kita akan bisa menentukan apakah suatu segitiga itu adalah siku-siku, lancip, atau tumpul. Nah, segitiga siku-siku ini dimana sudutnya itu adalah membentuk siku-siku atau 90 derajat. Kemudian apabila lancip itu sudutnya itu lancip itu lebih kecil dari 90 derajat, dan kalau tumpul itu lebih besar dari 90 derajat. Nah, ini adalah ketentuannya. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, ini ada sama dengan. Berarti kalau sama dengan, berarti suatu segitiga itu dikatakan segitiga siku-siku. Kemudian apabila A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C yang ini, maka kita sebut segitiga itu adalah lancip. Apabila segitiga itu adalah A kuadrat plus B kuadratnya lebih kecil dari sisi miringnya C kuadrat, maka kita sebut segitiga itu adalah segitiga yang tumpul. Ini sebagai contohnya adalah ini. Tentukan jenis segitiga berikut. Jadi sisinya itu adalah 6, 9, dan 10. Jadi kita hanya bisa menuliskannya coba berurutan dulu ya. 6, 9, dan 10.
Berarti yang paling panjang ini menyatakan hipotenusa atau sisi miringnya gitu. Jadi yang panjang itu menyatakan sisi miringnya yang paling panjang. Kita lihat jawabannya. Di sini adalah ini bukan 62 tapi 6 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. Ini 6 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 titik-titik 10 pangkat 2. Berarti 6 pangkat 2 itu kan 36. Ini 36 nih. Ini misalkan 36. Ini 36. Maaf, aduh. Ini adalah 36. Kemudian 9 dikuadratkan adalah 81. Itu 10 dikuadratkan adalah 100. Kemudian jumlahkan saja 36 ditambah 81 hasilnya adalah 97 dan ini 100 gitu. Sehingga 97 titik-titik 100. Berarti kan dengan kata lain bahwa 97 itu adalah lebih kecil dari 100. Nah, berarti yang mana? Ini jenis segitiganya, berarti penjumlahan antara alas dan tingginya itu lebih kecil dibandingkan kuadrat dari kuadrat dari sisi miringnya, sehingga kita bisa katakan bahwa segitiga di atas termasuk segitiga yang tumpul gitu ya. Kemudian contoh yang lain adalah tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang. Nah, ini panjang masing-masing sisinya 6, 7 dan 9. Jadi panjang sisinya itu sebesar ada 6, ada 7, ada 9. Dengan kata lain bahwa sisi miringnya adalah pasti yang nilainya paling besar gitu. Berarti 9 gitu ya. Selanjutnya kita lihat, perbesar lagi. Berarti 6 dikuadratkan ditambah 7 dikuadratkan. Ini bukan 62, bukan 72 ya, tapi 6 dikuadratkan ditambah 7 dikuadratkan titik-titik 9 dikuadratkan. Berarti 6 dikuadratkan adalah 36, 7 dikuadratkan adalah 49 dan 9 dikuadratkan adalah 81. 36 ditambah 49 ini. 36 ditambah 49 adalah 85 titik-titik 81. Jadi dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa segitiga yang dimaksud adalah segitiga yang lancip ya anak-anak ya. Jadi diulangi, segitiga yang dimaksud adalah segitiga yang lancip karena penjumlahan antara sisi miring alas kuadrat tambah tinggi kuadrat itu lebih besar dari sisi miring kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.